Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Hari ini, di dalam video ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai lembaga sosial. Nah, sebelumnya kita telah melakukan pembelajaran pada minggu kemarin mengenai interaksi sosial, baik itu pengertiannya serta bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang di video kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai lembaga sosial. Nah, kita langsung masuk saja ya ke pembelajaran mengenai lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini sendiri itu terbentuk dari kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan manusia yang ingin terpenuhi. Jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, maka terbentuklah suatu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini juga dapat dikatakan sebagai himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, apakah yang dimaksud dengan norma tersebut? Nah, norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku manusia. Nah, norma-norma itu kemudian disebut sebagai lembaga sosial. Namun, tidak semua norma atau aturan-aturan itu disebut sebagai lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga, sekumpulan norma itu mengalami proses yang panjang. Nah, sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kemudian yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Kemudian syarat yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu yang pertama itu cara atau use atau yang dimaksud dengan cara itu yaitu norma yang menunjukkan kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya. Nah, biasanya seseorang yang melanggar norma cara ini dia tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, namun hanya akan mendapat celaan saja. Misalnya, contohnya itu dalam cara berpakaian seseorang itu kurang pantas. Nah, jadi seseorang itu akan ditegur. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian yang kedua itu kebiasaan atau Volkswagen. Nah, Volkswagen ini maksudnya norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, contohnya itu misalnya kita lebih menghormati kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Kemudian mendahulukan orang yang sudah lanjut usia apabila sedang mengantri. Kemudian yang ketiga itu tata kelakuan atau mores.
Nah, mores ini merupakan kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Nah, contohnya itu, misalnya seorang siswa itu melanggar tata tertib sekolah. Nah, jika dia melanggar, maka dia akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilanggaran tersebut. Nah, jadi dia akan diberikan hukuman sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kemudian yang keempat itu adat istiadat atau custom. Nah, adat istiadat ini merupakan tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Nah, jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, inilah awalnya lembaga sosial itu terbentuk. Nah, jadi lembaga sosial itu terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, tata kelakuan, dan unsur budaya lain yang hidup di dalam masyarakat. Nah, apakah yang dimaksud dengan nilai? Nah, nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Jadi ada nilai yang bagus dan ada nilai yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Contohnya orang yang menolong orang lain. Nah, itu perbuatan yang memiliki nilai baiknya di mata masyarakat. Nah, sedangkan misalnya mencuri, merampok, nah itu memiliki nilai buruk dalam pandangan masyarakat. Oke, kita masuk ke jenis dan fungsi lembaga sosial. Nah, adanya lembaga sosial di masyarakat ini memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat. Nah, fungsi umum dari lembaga sosial itu sendiri, yang pertama itu memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Kemudian yang kedua itu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Kemudian yang keempat, lembaga sosial yang ada di masyarakat bentuknya bermacam-macam, seperti lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan lembaga politik. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam dari lembaga sosial ya. Yang pertama kita akan membahas lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, serta lembaga politik. Nah, yang pertama itu lembaga keluarga. Nah, keluarga itu sendiri merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Jadi, unit yang pertama kali itu yang dikenalkan kepada anak atau seorang individu itu adalah yang pertama itu lembaga keluarga. Nah, secara umum itu fungsi dari lembaga keluarga ada 7 macam ya. Yang pertama itu fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini maksudnya di sini yaitu dari pernikahan itu diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, keturunan inilah yang akan menjadi suatu individu baru yang akan terjun di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu fungsi proteksi atau perlindungan. Nah, keluarga berfungsi memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan secara fisik maupun perlindungan secara mental. Yang ketiga itu fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini pada umumnya di dalam sebuah keluarga itu terdapat seorang ayah ya yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ayah ini mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Tidak kemungkinan juga seorang ibu yang membantu seorang ayah untuk mencari nafkah untuk menopang perekonomian keluarga tersebut. Yang keempat itu fungsi sosialisasi. Nah, keluarga ini juga merupakan tempat seorang anak untuk bersosialisasi pertama, mengetahui sosialisasi bagi anak atau dalam keluarga itu disebut juga sebagai sosialisasi primer. Nah, jadi
dari keluarga itu seorang anak baru tahu bagaimana cara bersosialisasi terhadap keluarganya. Yang kelima itu fungsi afeksi. Maksudnya yaitu keluarga di sini memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, kasih sayangnya ini tidak dibeda-bedakan ya, baik anak yang satu maupun anak yang lain. Kemudian fungsi pengawasan sosial. Nah, fungsi pengawasan sosial ini setiap anggota keluarga harus saling mengontrol atau saling mengawasi karena setiap anggota keluarga itu bertanggung jawab atas anggota keluarga yang lain. Nah, yang ketujuh itu fungsi pemberian status. Nah, melalui lembaga perkawinan atau KUA, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, misalnya seperti suami atau istri. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu lembaga agama. Nah, lembaga agama ini sendiri merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Nah, maksudnya sudah diatur ya oleh pemerintah itu sendiri. Sudah ada aturan-aturannya, dan sebelum-sebelumnya juga agama ini telah menjaga masyarakat baik dalam kehidupan sosial maupun interaksi antar masyarakat. Nah, agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Jadi antar manusia dengan Sang Penciptanya. Nah, fungsi dari lembaga agama itu sendiri, yang pertama itu sebagai pedoman hidup manusia, kemudian sumber kebenaran, lalu pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya, kemudian sebagai tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang, kemudian pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Kemudian fungsinya untuk sebagai pedoman keyakinan manusia, lalu sebagai pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah sebagai ciptaan Tuhan semata, sehingga kita harus beribadah, kita hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Selanjutnya yang ketiga itu lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini sendiri merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, ekonomi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari seorang individu. Adapun fungsi dari lembaga sosial itu sendiri, yang pertama untuk memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, kemudian untuk melakukan pertukaran barang atau barter, kemudian untuk mengetahui harga jual barang, lalu untuk menggunakan tenaga kerja, kemudian memberikan pedoman tentang cara pengupahan, lalu tentang cara pemutusan hubungan kerja, dan memberi identitas bagi masyarakat. Yang keempat itu lembaga pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah tertera dalam undang-undang kita tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lembaga pendidikan itu sendiri adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi,
dari seseorang yang ingin bersekolah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan di dalam situ juga terdapat interaksi antara kawan ya, antara kawan dengan kawan, atau kawan dengan anggota kelompok yang lain, atau antara individu dengan lingkungan sekitar gitu ya. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest itu di sini fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari. Nah, fungsi manifest lembaga pendidikan yang pertama itu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sedangkan fungsi laten dari lembaga pendidikan itu sendiri atau fungsi yang tidak disadari, yang pertama itu untuk mengurangi pengendalian orang tua. Kemudian yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Yang ketiga, untuk memperpanjang masa remaja. Yang terakhir atau yang kelima, kita akan masuk ke lembaga politik. Nah, lembaga politik ini sendiri merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, jadi lembaga politik ini merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi adanya seorang penguasa yang memiliki tanggung jawab atas kuasanya untuk mengatur sebuah negara. Nah, negara itu sendiri adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, adapun lembaga politik, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia itu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua ada Presiden dan Wakil Presiden, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ada pemerintahan daerah, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, serta adanya partai politik. Nah, oke, Ananda semua. Untuk materi lembaga sosial pada video ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap Ananda semua dapat mengambil atau dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Meskipun hanya sedikit, semoga Ananda dapat memahaminya. Kemudian apabila Ananda ada yang tidak mengerti atau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Oke, Ibu tutup materi pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.